Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perpajakan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Anda semua menyiapkan diri dengan berdoa, menyiapkan alat tulis dan menyiapkan modul yang akan kita pelajari. Ini adalah peserta didik dapat menjelaskan bagaimana pengertian dari pajak, menguraikan fungsi dan manfaat pajak serta menguraikan hubungan pajak dengan APBN. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi kita pelajari. Nah, Anda semua pernah kan melihat contoh dari bukti transaksi seperti ini. Bukti transaksi ini merupakan contoh dari pembayaran pajak. Nah, yang terkait salah satu dari bukti itu ada bukti dari kita belanja di sebuah swalayan atau supermarket. Nah, di situ ada penambahan nilai yakni PPN. PPN itu sama artinya dengan pajak tambahan nilai. Dimana untuk sekarang tarif dari PPN itu adalah 11%, sebelumnya ada 10%. Nah, contoh lainnya itu adalah di sini ada PBB, yakni pajak bumi dan bangunan. Dimana hal ini merupakan kewajiban kita dalam membayar pajak berupa bumi dan bangunan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari pajak itu sendiri. Ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, di mana pajak itu adalah kontribusi wajib warga negara kepada negara itu sendiri yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Hal ini, pajak ini tidak digunakan untuk pribadi dan tidak, karena tujuan pajak itu adalah bagaimana memaksakan kehidupan dari seluruh warga negara ini. Dari pengertian menurut undang-undang tersebut dapat kita ambil kesimpulan atau kita ambil titik di mana pengertian itu adalah, yakni pajak itu adalah iuran wajib. Contoh iuran wajib itu seperti PBB itu merupakan iuran wajib bagi negara atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua bersifat memaksa. Nah, pajak ini bersifat memaksa, di mana pajak itu terdapat jatuh temponya. Seperti contohnya PPh akan dikenakan setiap bulan ini. Selanjutnya dipungut berdasarkan undang-undang. Nah, pajak ini tidak sembarangan dipungut, karena pajak itu ada dasarnya dan ada landasannya pajak ini dikenakan. Tidak mendapat balas jasa. Nah, hal ini merupakan di mana pajak ini tidak langsung jasa itu diberikan kepada kita. Jadi pajak itu dialokasikan kepada fasilitas-fasilitas yang kita rasakan pada saat ini seperti perjalanan, sekolah, gedung, dan lainnya. Pajak ini digunakan untuk kepentingan umum. Nah, tidak digunakan kepentingan pribadi seperti jalanan tadi, infrastruktur, gedung-gedung yang kita lihat seperti gedung sekolah, jalanan, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi pajak, di mana pajak itu sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dari negara itu sendiri. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, mengatur dividend dan pemilikan ada beberapa fungsi. Nah, di mana fungsi itu adalah yang pertama fungsi anggaran. Fungsi anggaran atau fungsi budget share merupakan fungsi pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta bagi AIK. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut adalah yang pertama, memberikan proteksi terhadap barang seperti transaksi, misal pajak pertambahan nilai, seperti contoh di atas tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, PPN itu adalah bagaimana upaya negara untuk
faktor yang kedua ini adalah pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kedua, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, pajak barang ekspor. Nah, di mana pajak ekspor ini dikenakan sebanyak 2%. Selanjutnya, fungsi moneter itu adalah untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Nah, pajak ini mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembangunan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak fungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Contoh alokasi dari fungsi pemerataan ini adalah seperti bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, yang marak-maraknya diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari pajak. Nah, manfaat pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata. Yaitu pajak ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, fungsi yang pertama, manfaat yang pertama adalah belanja pegawai meliputi ASN, polisi dan TNI. Pajak ini digunakan untuk gaji dari ASN, polisi dan TNI. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, pertanian, dan pasar. Nah, tentunya dari sarana umum itu digunakan oleh seluruh warga negara dan membantu kelancaran perekonomian dari warga Indonesia. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Nah, tentunya untuk keamanan negara Indonesia, suatu negara itu memerlukan sebuah alat seperti tank atau bagaimana untuk melindungi negara jika suatu saat terjadi musibah yang akan merugikan rakyat sendiri. Nah, manfaat selanjutnya adalah memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Nah, contohnya itu adalah subsidi dari listrik sendiri. Banyak kan subsidi yang diberikan oleh negara untuk memudahkan rakyat sendiri. Tidak hanya manfaat yang telah sebelumnya, pajak itu juga berfungsi untuk membayar utang negara. Nah, tentunya suatu negara, kita tahu kan pajak negara, utang negara itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, maka dari itu diperlukan kesadaran dari masyarakat kita untuk membayar pajak agar utang negara ini juga bisa segera diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat Islam. Selanjutnya menciptakan proyek lapangan serta pembinaan dan penyediaan modal bagi pajak ini memiliki hubungannya erat dengan APBN, di mana pajak ini adalah pendapatan terbesar dari seluruh pendapatan yang ada untuk negara. Nah, penerimaan yang pertama adalah penerimaan pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan paling utama dari APBN. Nah, APBN ini merupakan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam kehidupan keluaran, maupun pembiayaan pembangunan sangat tergantung pada kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam menerima pajak. Nah, tidak hanya dari pajak pusat. Nah, selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah ini juga digunakan untuk APBD, ini anggaran pendapatan belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Nah, di mana contoh dari pajak daerah ini adalah pajak motor, pajak pembangunan, pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan harta dan atas tanah atau bangunan, dan pajak daerah dari retribusi daerah. Nah, ini merupakan contoh dari pengalokasian pajak itu sendiri. Nah, di mana tiap 1 juta uang pajak kita ini dialokasikan ke beberapa sektor. Nah, contohnya dana desa, pendidikan, pariwisata, transfer hidup, transfer ke daerah, perumahan, fasilitas umum, keagamaan,
perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan ekonomi, dan banyak sekali pengalokasian dari pajak ini. Nah, contoh ini merupakan APBN tahun 2017. Nah, sangat penting bagi kita untuk kesadaran dalam pembayaran pajak ini. Nah, di mana dengan kita rutin membayar pajak dapat membantu untuk membangun negara kita ini, baik dari segi fasilitas, SDM-nya, nah, dan juga dari segi lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang perpajakan. Nah, diharapkan Anda semua dapat memahami dari penjelasan tadi dan mengambil kesimpulan-kesimpulan penting dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk telah menyimak video pembelajaran pada